Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana teman-teman kabar Anda sekalian? Alhamdulillah. Semoga kabar yang baik ini selalu senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Dan semoga senantiasa Tuhan melindungi kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan malam ini, tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan seluruhnya sehingga kita berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka saya kenalkan terlebih dahulu, nama saya Fuadu Sekiawan. Saya pemateri di acara malam hari ini. Pada pembahasan materi malam ini, kita akan membahas tema yaitu berkaitan dengan COVID-19. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang COVID-19, mungkin sebagian dari kita telah mengerti apa itu COVID-19. Namun, sebagian dari yang lain mungkin juga belum mengerti apa itu COVID-19. Baik, saya akan singgung terlebih dahulu sedikit tentang apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Virus ini telah ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus COVID-19 dapat menular dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah yang awalnya hanya di sebagian wilayah Wuhan, Cina, lalu kemudian menyebar juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk bumi pertiwi tercinta kita, Indonesia. Kasus COVID-19 di negeri kita saat ini bukan hal main-main. Dengan jumlah penderita sebanyak 4.839 jiwa dan pasien dirawat sebanyak 3.954 pasien. Kemudian ditambah pasien meninggal sebanyak 459. Dan alhamdulillah pasien sembuh saat ini sebanyak 426 jiwa. COVID-19 sangat memperhambat perekonomian di Indonesia. Gejala awal yang ditunjukkan dari virus ini sama seperti kita mengalami flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Sakit kepala mungkin merupakan tahap pertama terjadinya virus ini terinfeksi di dalam tubuh kita. Untuk mencegah, ada beberapa langkah yang mungkin akan kita bahas di materi bahasan saat ini. Terselip lagi, virus ini sangat berbahaya bagi ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang memiliki daya imun tubuh yang lemah, karena mereka dapat dengan mudah tertular dan terinfeksi virus ini. Pada pembahasan kali ini, mari kita titik pusatkan pembahasan di bagaimana langkah kita dalam menghadapi dan mencegah penularan virus COVID-19 ini. Untuk menghindari penularan COVID-19,
seyogyanya kita melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 2 minggu atau 14 hari. Adapun langkah yang dapat kita lakukan selama isolasi mandiri yaitu yang pertama, rajin mencuci tangan. Karena mencuci tangan menurut para tim medis di negeri kita maupun tim medis di negeri-negeri lain adalah hal yang pertama kali dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Apalagi ketika kita mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau bahkan menggunakan antiseptik sekalipun, hal ini akan membunuh kuman yang masih menempel di sela-sela jari kita. Yang kedua, saling menjaga jarak. Menjaga jarak yang dianjurkan pemerintah saat ini adalah kurang lebih 1,5 meter. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bagaimana kita tertular virus-virus tersebut. Karena kita tidak tahu orang yang kita ajak komunikasi apakah tertular atau terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Yang selanjutnya, tidak berkomunikasi secara langsung. Dalam artian kita selalu berwaspada dan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, sebisa mungkin kita untuk mengurangi aktivitas di luar agar rantai COVID-19 dapat segera putus dan bumi kita kembali dalam keadaan yang semula tanpa ada wabah dan masalah COVID-19 seperti ini. Yang ketiga, hindari menggunakan peralatan rumah tangga secara bergantian. Usaha untuk tidak berbagi peralatan rumah tangga, baik peralatan makan ataupun peralatan hidup, sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan, walaupun itu dalam lingkup keluarga kita sendiri. Hal tersebut juga merupakan langkah-langkah yang dianjurkan pemerintah. Hal kecil yang mungkin dapat menolong beribu orang. Yang keempat adalah membersihkan rumah. Membersihkan rumah merupakan titik poin terpenting di mana hal yang harus kita bersihkan yaitu terutama handphone, gagang pintu, remote, serta peralatan-peralatan yang di rumah yang sering disentuh banyak orang. Membersihkan peralatan rumah sebisa mungkin menggunakan disinfektan agar virus yang menempel di benda-benda tersebut dapat hilang dan tidak menempel di benda tersebut yang mengakibatkan virus tersebut dapat berkembang. Yang kelima, selalu mengkonsumsi makanan yang berkhasiat, makanan yang memenuhi standar 4 sehat dan 5 sempurna. Makanan yang seperti itu adalah kunci di mana kita dapat mencegah sehingga imun kita semakin tinggi dan bakteri virus COVID-19 akan secara tersendiri
musnah dari tubuh kita. Yang keenam, selalu mengkonsumsi vitamin dan menjaga pola hidup. Karena mengkonsumsi vitamin dan menjaga pola hidup merupakan langkah kecil, karena vitamin dan pola hidup sangat mempengaruhi stamina, imun kita, dan juga kekebalan tubuh. Dari semua yang kita lakukan, langkah-langkah pencegahan tersebut semoga ada sedikit manfaat yang kita dapat lakukan. Demikian pembicaraan pada materi kali ini. Apabila ada salahnya, semata dari pribadi saya, dan apabila ada benarnya, semua dari Allah ya Ta'ala. Tetap tenang, tidak panik, dan selalu mengikuti anjuran-anjuran yang telah ditentukan pemerintah dan juga WHO, Badan Kesehatan Dunia. Yang tidak penting lagi, selalu menerapkan hidup bersih dan meningkat, serta tetap melakukan hal-hal yang dapat mencegah penularan COVID-19. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.